Selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi lewat video pembelajaran untuk pagi ini. Kita akan masuk ke materi kita. Tolong teman-teman bisa mengikutinya dengan baik, menyiapkan juga catatan-catatan agar paling tidak ada yang bisa diingat nanti kalau kita mencatat hal-hal yang kita pikir bahwa itu penting. Jadi untuk pertemuan ini, di sini materinya yaitu mengenai jenis-jenis aset dalam industri barang. Jenis-jenis aset dalam industri barang. Kita masuk ke pertemuan yang kedua. Saya harapkan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Jenis-jenis aset kita tahu sendiri ya, bahwa itu bisa berupa aktiva. Banyak di sini dikatakan sifat utama aset atau aktiva, sifat utamanya. Ada 3 sifat utama dari suatu aset. Pertama, kepemilikan. Aset mewakili suatu kepemilikan yang pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai. Jadi gampang dijual lah gitu. Tuh, bisa dijual atau diubah menjadi uang kas atau uang tunai. Yang kedua, sifat utamanya mempunyai nilai ekonomi. Aset memiliki nilai ekonomi dan dapat ditukar dan juga dapat dijual. Yang ketiga, sumber daya. Aset adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi kalau berbicara mengenai sumber daya kan, ada juga sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Jenis aset atau aktiva dan klasifikasinya. Pada umumnya, aset atau aktiva dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. 3 golongan utama. Yang pertama, aset berdasarkan konvertibilitas. Kemudian berdasarkan keberadaan fisik dan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, konvertibilitas atau convertibility. Yang dimaksud dengan konvertibilitas dalam pengklasifikasian. Ini adalah kemudahan suatu aset untuk dapat ditukar menjadi uang tunai. Berdasarkan konvertibilitas, aset atau aktiva dapat dibagi menjadi 2 bagian. 2 jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar atau aktiva lancar yang dalam bahasa Inggris disebut dengan current asset. Ini aset yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas. Setara kas. Bisa dirubah dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi lebih mudah dia ya. Ini disebut juga dengan aset liquid. Contohnya, ya tentu uang kas, sudah ada ya uang kas. Surat berharga, kan saham, gampang dijual. Piutang berarti tagihan kita. Itu kan bisa dilunasi dalam 1 tahun. Sekarang kan paling lama sih biasanya 3 bulan ya, kalau kita memberikan suatu kredit. Kemudian persediaan barang dan juga deposito jangka pendek. Sementara aset
yang tidak lancar, berarti tidak mudah, tidak mudah untuk diubah menjadi kas. Ya, mungkin bisa lebih dari 1 tahun. Adalah aset yang tidak mudah dan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Contohnya di sini tanah, ya kan? Menjual tanah kan tidak gampang, apalagi sekarang ini. Bangunan, mesin, peralatan, paten, merek dagang. Ya, ini yang disebut dengan aset atau aktiva tidak lancar. Yang kedua, keberadaan fisik, dia nyata. Berdasarkan keberadaan fisik, aset dapat dibedakan menjadi 2 jenis juga, yaitu tangible atau aset berwujud, bisa disentuh, dan intangible atau aset tidak berwujud. Seperti apa itu? Nama baik, ya, mungkin merek dagangnya udah punya nama gitu. Aset berwujud adalah aset yang memiliki keberadaan fisik kita secara menyeluruh, merasakan dan melihat. Contohnya ini itu tanah, ya kan? Ada wujudnya, bangunan, mesin, peralatan, persediaan barang dagang, surat berharga, saham atau obligasi. Sementara aset tidak berwujud, ya, tidak ada wujudnya, tapi bisa dijadikan jadi uang. Di sini dikatakan aset yang tidak memiliki keberadaan fisik. Contohnya itu goodwill, ya, goodwill, nilai atau nama baik perusahaan, ya, atau karena dia top, namanya seperti McDonald kan, dengan M-nya, atau Adidas dengan 3 garisnya, itu disebut dengan aset yang tak berwujud. Kemudian hak paten, hak cipta, hak sewa, merek dagang, ya tadi merek dagangnya, seperti Adidas atau Nike, atau merek-merek yang lain. Izin, kekayaan intelektual perusahaan. Kemudian penggunaan aset. Ya. Penggunaannya, aset atau aktiva dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Jadi klasifikasinya yaitu sebagai aset operasi dan aset non-operasional. Aset operasi itu contohnya, ya, yaitu kas, persediaannya, persediaan barang gitu. Bangunan itu kan untuk operasi, untuk orang-orang bekerja. Mesin juga, peralatan, hak paten, hak cipta, dan goodwill, nama baik. Kalau namanya buruk, tentu itu malah negatif bagi perusahaan. Tapi nama baik itu menjadi aset juga, aset operasional. Sementara aset non operasi, tadi kan operasi, sekarang non operasional, ya, yaitu aset yang tidak diperlukan untuk operasi bisnis sehari-hari, tapi masih dapat menghasilkan pendapatan. Contohnya investasi jangka panjang, surat berharga, tanah kosong, penghasilan bunga dari deposito tetap. Oke. Pentingnya klasifikasi, ya, tentu penting diklasifikasikan untuk mengetahui jenis mana aset tersebut. Baik, demikian sedikit penjelasan. Tolong dibaca materi ini. Bisa juga membuka di Google beberapa tambahan yang membuat kita semakin memahami mengenai aset ini. Ya, teman-teman diharapkan tetap disiplin untuk mengikuti kuliah, rajin untuk mengulang, belajar banyak juga yang bisa dicek di internet lewat Google, sehingga kita tidak menjadi ketinggalan. Baik, terima kasih dan demikian pertemuan kita yang singkat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih. Selamat pagi.